Kali ini saya ingin membawa kita semua untuk melihat apa sih perbedaan RPP dan modul ajar antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, kalau di kurikulum 2013 dan sebelumnya itu disebut dengan RPP. Namun di dalam kurikulum Merdeka ini disebut dengan modul ajar. Pada dasarnya keduanya sama, yaitu berupa alat bantu untuk mengajar para guru. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara RPP dan modul ajar. Dari segi tampilan saja, kita bisa melihat bahwa modul ajar ini lebih bervariatif bentuknya. Kalau kita lihat RPP, itu dia tidak seperti ini ya. Dari tampilan ini sih kita bisa melihat perbedaannya, penuh gambar dan penuh warna. Jadi untuk kesempatan ini kita akan membahas fase B untuk jenjang kelas 3 SD dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema menulis tegak bersambung. Ini merupakan karya dari Anugrah Mitra Sari SPD. Oke, kita akan melihat capaian pembelajarannya. Yang kita mulai dari komponen awal. Jadi pada dasarnya untuk komponen-komponen di dalam identitas RPP dan capaian pembelajaran itu kurang lebih hampir sama, namun ada beberapa perbedaan. Sekarang kita lihat untuk capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran ini kita lihat dengan tema adalah capaian pembelajaran. Kalau di RPP 2013 ini merupakan kompetensi dasar. Tetapi untuk kurikulum Merdeka namanya adalah capaian pembelajaran. Di sini dari dalam materi menulis tegak bersambung, capaian pembelajarannya adalah pelajar mampu menulis teks narasi, deskripsi, rekon, prosedur, dan eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam. Informasi yang lebih rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Pelajar semakin terampil menulis tegak bersambung. Itu adalah capaian pembelajaran atau kompetensi dasar jika di dalam kurikulum 2013. Nah, kemudian komponen berikutnya di dalam identitas ini juga sama, ada nama kita, kemudian jenjang sama juga, kemudian asal sekolah, kemudian mata pelajarannya apa, alokasi waktu, kemudian keterangan peserta didik. Nah, ini yang merupakan hal baru ya. Kalau di dalam RPP itu kita tidak mencantumkan keterangan peserta didik. Apakah itu kelas reguler, kemudian berapa maksimal siswanya. Di sini ada kelas reguler dan maksimalnya ada 30 orang. Ini yang merupakan perbedaan pertama. Kemudian di dalam capaian pembelajaran ini juga memuat profil pelajar Pancasila. Ini dia yang kita tidak temukan di dalam RPP kurikulum 2013. Jadi profil pelajar Pancasila yang berkaitan itu apa? Nah, seperti kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apa saja itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di dalam materi ini profil pelajar yang terkandung itu adalah mandiri, di mana yang pertama itu adalah mengembangkan refleksi diri siswa dapat melakukan refleksi terhadap kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya. Kemudian yang kedua, menjadi individu yang percaya diri, kemudian dan adaptif. Siswa mampu bertahan terhadap tantangan tugas, kemudian menyusun, menyesuaikan, dan menguji cobakan strateginya ketika upaya pertama tidak berhasil. Nah, ini juga adalah perbedaan yang kedua ya, yang kita temukan di dalam capaian pembelajaran. Kemudian untuk model pembelajaran, sebenarnya kalau dalam hal model pembelajaran ini di kurikulum yang lama, maksudnya di RPP itu juga kita temukan ya, ada, ini sudah tercantum. Nah, kemudian yang berikutnya, perbedaan berikutnya ini adalah di dalam capaian pembelajaran ini ada yang namanya fase. Jadi untuk fase ini adalah fase B.
Jadi ada beberapa fase ya. Fase A itu adalah sekolah SD rendah. Kemudian fase B ini adalah untuk SD yang tinggi. Kalau SMP itu adalah D dan seterusnya. Nah, kemudian untuk ini adalah yang ketiga, perbedaan yang ketiga. Dan yang keempat, di sini juga ada yang namanya domain mapel. Domain mapel di sini adalah menulis. Itu dia. Ini adalah perbedaan yang keempat yang kita tidak temukan di dalam RPP. Kemudian tujuan pembelajaran sama. Di sini ada juga tujuan pembelajaran seperti RPP dan kata kunci. Di RPP juga kita menemukan kata-kata kunci. Kemudian di sini kita menemukan yang namanya deskripsi umum kegiatan. Kalau di RPP itu sepertinya tidak ada ya deskripsi umum kegiatan. Jadi deskripsi umum itu mungkin kegiatan yang secara umum yang akan mereka lakukan di dalam materi menulis tegak bersambung ini. Kalau di sini deskripsi umumnya itu adalah peserta didik mengenal bentuk huruf tegak bersambung serta dapat menulisnya dengan teknik yang benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan bentuk huruf tegak dan tegak bersambung. Peserta didik juga mengenal teknik penulisan huruf tegak bersambung dan dapat mempraktikkannya dengan baik. Diawali dengan panduan guru, kemudian perlahan-lahan mencoba sendiri. Nah, itu adalah identitas yang kita lihat ya, kita sudah menemukan ada 4 hal baru di dalam capaian pembelajaran. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Untuk materi ajar, alat dan bahan ini kalau kita lihat di RPP ini juga sudah ada. Jadi ini merupakan bukan hal yang baru ya. Hanya saja di sini dia lebih ringkas atau lebih rinci. Ada laptop, proyektor, jaringan internet, kemudian gunting isolasi ini dilengkapi dengan ini, ada harga-harganya seperti itu. Tapi kurang lebih sama. Nah, untuk sarana ini sepertinya kalau di dalam RPP itu namanya adalah media pembelajaran. Itu dia. Sama. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga membedakan sini adalah adanya pertanyaan inti. Nah, ini dia pertanyaan inti. Kita harus membuat pertanyaan inti. Berarti kita sudah menemukan 5 perbedaan. Yang kelima yaitu adanya pertanyaan inti. Bagaimanakah bentuk huruf tegak bersambung? Kemudian yang kedua, bagaimana teknik menulis huruf tegak bersambung yang benar? Nah, jadi di dalam capaian pembelajaran untuk kurikulum merdeka ini juga ada yang namanya kemampuan awal peserta didik. Jadi di sini kita mencantumkan yang namanya kemampuan awal. Ini adalah perbedaan yang keenam. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik pada modul ini dapat dilakukan kegiatan berikut. Peserta didik menulis kalimat sederhana dengan tema bebas dan seterusnya. Jadi kita juga harus mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum kita masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah adanya langkah persiapan. Kita juga memasukkan langkah persiapan. Ini yang ketujuh ya. Perbedaan ketujuh, adanya langkah persiapan. Jadi persiapan apa-apa saja yang akan yang harus kita lakukan sebelum masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Membuat media perbandingan huruf tegak dan tegak bersambung, membuat kartu huruf tegak dan tegak bersambung, memperbanyak lembar kerja, mendownload video materi. Guru dapat menyiapkan lembar khusus untuk peserta didik berlatih menulis tegak bersambung. Itu dia. Oke, kita lihat di yang berikutnya. Ini sudah 7 perbedaan. Nah, untuk aktivitas pembelajaran di sini terdiri dari kurang lebih sama ya. Kalau di dalam RPP itu ada kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di sini juga sama. Kita lihat di sini ada yang namanya kegiatan awal. Kemudian di sini juga ada yang namanya kegiatan inti. Hanya saja kegiatan intinya dia lebih dirincikan lagi. Itu lebih dirincikan seperti ini kegiatan intinya.
Nah, dan kegiatan penutup sama terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Kalau kita lihat ini banyak karena ini adalah untuk beberapa kali pertemuan ya. Ini 35 menit, ada 40 menit, kemudian 40 menit, dan 40 menit ini untuk beberapa kali pertemuan. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajarannya kurang lebih sama saja, yaitu ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian di sini juga kita memasukkan yang namanya refleksi guru. Oke, ini sudah perbedaan yang keberapa, cuy? Tadi sudah berarti yang ke-8. Jadi ini adalah perbedaan yang ke-8 ya. Kalau di RPP itu dia tidak terlalu dicantumkan untuk refleksi guru. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam hal ini juga kita mencantumkan penilaian. Penilaian ini juga sama. Ada 3 penilaian yang akan kita nilai, yaitu ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan, dan ranah sikap. Jadi untuk penilaian ini sepertinya dia tidak memiliki perbedaan yang cukup besar ya. Itu saja, sama-sama 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi untuk penilaian tidak ada perbedaan. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara capaian pembelajaran antara kurikulum Merdeka dan RPP yang sering kita gunakan. Jadi untuk ini dia lebih bervariasi dari segi warna, bentuk, gambar-gambar, itu sesuai dengan kreativitas kita. Jadi silahkan Bapak Ibu mengembangkan kreativitasnya masing-masing untuk membuat yang namanya capaian pembelajaran ini. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan cantumkan di kolom komentar.